Tapi sebelum itu, kita harus mempersiapkan dulu berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pajak progresif tahunan. Kita akan belok ke tukang fotokopi dulu untuk memfotokopinya. Untuk berkas yang difotokopi itu ada KTP. Wah, kayaknya rampe nih. Wah. Kesiangan kali ya. Kita parkirnya di dalam, guys. Nggak usah di luar. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan sajian yang menarik. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja, ini dia videonya slow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Himawan Gali. Mantap seluruh. Pada video kali ini gua akan melakukan pajak tahunan atau biasa disebut juga pajak progresif. Tentunya yang gue pajakin adalah si Sulem, ya, alias Supra Gelem. Untuk pajak kali ini gue akan langsung pajak di Samsat, ya. Jadi gue tidak menggunakan fasilitas e-Samsat yang sudah diterbitkan oleh pihak kepolisian untuk pembayaran pajak tahunan atau pajak progresif. Bisa bayarnya di Alfamart ataupun di Indomaret. Tapi sebelum itu, kita harus mempersiapkan dulu berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pajak progresif tahunan. Kita akan belok ke tukang fotokopi dulu untuk memfotokopinya. Kita sudah sampai di tukang fotokopi. Parkirin motor, copot sarung tangan. Sekarang gue akan melakukan fotokopi berkas-berkas. Nanti akan gue beritahu berkas apa saja yang harus difotokopi. Oke. Karena nggak enak ngerekam sama abangnya, jadi gue skip dulu ya. Alhamdulillah gue udah selesai fotokopi. Dan yang difotokopi itu ada apa aja? Di sini berkas-berkasnya untuk pajak tahunan progresif ya, Supra X125D. Keluaran tahun 2006 ya. Ini motor 2006. Tuh. Boh. Untuk berkas yang difotokopi itu ada KTP, SNK dan BPKB. Nah, bisa dilihat di sini. KTP, SNK dan BPKB gitu. Nah, sekarang ini kita masukkan ke dalam map agar dia rapih dan nggak berceceran. Karena di sana juga biasanya harus menggunakan map. Kalau nggak menggunakan map disuruh beli map dulu. Tapi tergantung sih sama samsatnya. Untuk yang akan dilampirkan pada pajak tahunan atau pajak progresif itu cukup KTP yang asli dan SNK yang asli. Dan BPKB-nya bisa kalian simpan, tidak usah dilampirkan. Perlu dicatat dan perlu diingat, KTP ini adalah KTP kepemilikan kendaraan. Jadi KTP atas nama kendaraan tersebut. Misalkan di SNK namanya Sujono, berarti KTP-nya juga harus Sujono gitu. Nggak boleh tuh di SNK Sujono nama KTP-nya Sujani, itu nggak boleh ya. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam map agar rapi. Ingat ya, BPKB tidak usah dimasukkan atau tidak usah dilampirkan untuk pajak tahunan progresif. Agak repot ya masukin tangan satu. Kita langsung prepare buat jalan ke Samsat. Oke. Yuk kita gaskan ke Samsatnya.
Sebenarnya kalau pajak motor itu lebih enak pagi hari, karena setahu gua Samsat itu bukanya sekitar pukul 8 pagi. Jadi untuk jalannya juga nggak terlalu panas dan nggak terlalu ngantri. Kita masuk ke Jalan Raya Bogor ya. Oi. Terima kasih Om. Perlu teman-teman semua ketahui atau kalian yang mau pajak motor, pajak progresif atau pajak tahunan ini tentunya berbeda ya dengan pajak 5 tahun atau pajak plat nomor gue sebutnya. Sebenarnya nggak hampir beda, tapi ada beberapa berkas yang harus disiapkan. Semoga aja pas nanti gue pajak motor nggak terlalu lama ya waktunya. Estimasinya berapa menit akan gue kasih tahu nanti setelah gue melakukan pajak progresifnya. Udah mau sampai di Samsat Kota Depok tuh. Ada tulisannya kan, kantor Samsat Kota Depok 100M. Wah, kayaknya rame nih. Wah. Kesiangan kali ya. Kita parkirnya di dalam guys, nggak usah di luar. Nah ini dia penampakan Samsat Kota Depok. Nah, untuk ke dalam gue nggak akan melakukan shoot ya, karena kalau melakukan shoot itu harus izin dulu sama kepolisian terkait. Jadi gue tidak melakukan shoot di dalam dan hanya sampai di sini saja. Untuk hasilnya akan gue beritahu nanti ya guys. Oke. Stay tune, santuy.
Nah, kurang lebih seperti itu cuplikan videonya. Sebelum gua kasih tahu estimasi waktunya, kita jalan terlebih dahulu ya. Gue sudah berhasil dan sudah selesai menunjukkan STNK yang sudah dipajakin. Untuk estimasi waktu dari video amatir yang sudah gue berikan, itu tidak sampai lebih dari 20 menit guys. Di bawah 20 menit. Kenapa gue yakin banget? Karena gue naruh berkas. Kalau kalian bisa lihat ya, itu di situ tuh nggak ada ngantri lebih dari 10 orang. Gue cuma naruh berkas, nggak lama gue dipanggil. Bapak, kampung 180.000. Nah, langsung kalian siapkan. Kalau bisa pakai uang pas, ya. Dari video amatir yang gue berikan tadi, itu Samsat Depok itu memberlakukan pelayanan di tengah pandemi COVID ini. Biasanya tuh Samsat Depok itu melakukan pelayanannya itu di bagian gedung ya, gedung utama. Tapi karena lagi pandemi COVID, jadi dibagi dua. Ada yang di bawah, ada yang di atas, tapi cuma pakai tenda. Nah, itu merupakan salah satu cara yang efektif sih menurut gua ya. Dan itu cukup mempercepat kita. Biasanya itu standar waktu yang gua ingat itu sesuai dengan tempelan waktu di Samsat perpanjang STNK tuh paling lama itu cuma 80 menit. Dan tadi baru banget tadi gue ngerasain itu nggak sampai 20 menit, asli nggak sampai 20 menit. Lu harus cobain sensasinya dan nggak usah malas lagi buat mengurus apa-apa sendiri. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kalau ada yang mau ditanggapi silahkan ditanggapi saja, kritik aja, santuy, gue orangnya santuy bersantuy ya. Dan kalau mau minta tolong sama gue buat perpanjang STNK, ya nggak tahu. Tapi mungkin gue bisa bantu kalau misalkan hanya di domisili sekitar Depok lah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menghibur dan dapat bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, jadi dapat notifikasi setiap kali Himawan Gali mengupload video terbaru. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Thank you brother.